Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiraframe. Semoga nggak bosan ya melihat MC-nya aku terus gitu. Oke, kalau kemarin kita ngobrol sama Mbak Davina soal pentingnya pendidikan gitu kan bagi para perempuan. Nah, hari ini kita mau bahas tentang pentingnya komunitas nih buat ibu-ibu muda terutama gitu ya. Para perempuan Indonesia, para ibu-ibu muda, atau bahkan ibu-ibu yang memang anaknya udah besar-besar, itu juga perlu komunitas ternyata. Nah, kira-kira gimana? Apa yang mendasari ibu-ibu itu harus punya komunitas? Gimana ya? Kalau ini lebih ke pengalaman aja ya. Oh iya deh, nggak apa-apa, itu udah cerita. Kalau ibu saya tuh pernah bilang setiap jenjang kehidupan yang baru itu kita pasti akan beradaptasi. Pasti akan lebih ketemu banyak orang, ketemu dengan tantangan yang baru, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita beradaptasi dan menemui tantangan-tantangan baru itu kan kita pasti butuh bantuan lah istilahnya. Support system. Butuh support system. Nah, selain dari diri kita sendiri, kita butuh suami atau kalau udah menikah kan suami, kita butuh keluarga dan lain sebagainya. Tapi ketika jadi ibu itu kadang ada suatu masa tuh kayak kita ngerasa kok sendiri gitu. Sendirian dan gitu. Bener banget. Karena jujur aja ketika awal-awal jadi ibu, ketika baby blues aku udah. Ya. Kamu juga? Baby blues tapi anaknya pas udah agak gede, bingung. Oh, kalau aku baru lahir, nggak mau gendong. Nggak mau gendong? Nggak mau gendong. Kalau mau ngelihat, gendong nggak mau. Oh, bisa gitu ya? Nangis sendiri. Kalau aku karena nggak ada yang lain, jadi aku gendong aja. Baiklah. Jadi waktu itu, ya ini masalah-masalah jawaban surprise banget ini. Oke. Karena waktu itu kan salah satu fase tersulit di hidup saya ketika jadi ibu adalah waktu itu pandemi. Dan suami itu dipindah ke kota yang baru, kota yang kecil dari kota yang besar, dulu kota yang kecil. Dan pandemi awal-awal isolasi itu apa sih? Pokoknya karantina. Nggak boleh kemana-mana. Nah itu kan lockdown. Banyak lockdown di mana-mana kan. Nah kita aja pindah aja curiga macam-macam gitu. Oh iya yang dulu itu ya. Itu tuh kita udah emosi karena itu ya kan. Adaptasinya jadi susah karena kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, harus di rumah 2 minggu. Saya punya bayi, sementara anaknya itu udah mulai susah makan. Tuh udah dari anaknya susah makan, jadi suka nempel ibunya terus karena pindah tempat baru kan tetap adaptasi. Kita istri juga adaptasi kan, tempatnya lebih dingin dan segala macam. Jadi tuh kayak saya tuh sampai mengalami benar-benar frustasi waktu itu. Kayak aduh, aku ngapain sih gitu. Dari yang sebelumnya tempatnya beda, udah punya kenalan, tetangga udah berbaur dengan macam-macam orang. Ketika di tempat yang baru kita nggak boleh kenal siapa-siapa, nggak boleh siapa-siapa kan. Jadi istilahnya benar-benar frustasi kayak yang tiba-tiba nangis gitu. Terus, benar depresi gitu ya. Anak nggak mau makan, pusing kan? Orang banget. Ngeliat anak orang nggak mau makan kita pusing, nggak boleh kita sendiri kan? Iya benar. Jadi sampai akhirnya waktu itu udah disiapin, kita di dapur lama. Jadi waktu itu tim. Anak saya taruh, biasanya kalau makan kan di ruang tamu ya, biasanya rumah perumahan kecil-kecil lah ya. Di ruang tamu, terus kalau mau ke dapur tuh ada pintunya kan. Anak saya tinggal, saya ke dapur, saya tutup, saya nangis benar-benar waktu itu yang siang-siang nggak tahu nih pikirannya tuh kayak blank gitu loh, kayak sedih aja terus saya. Saya nangis ketuk-ketuk itu saya biarin aja sampai udah saya bingung sendiri nangis aja terus akhirnya setelah itu udah gitu. Oh ternyata mungkin memang cuman lagi berat aja hari itu. Terus kebetulan waktu itu saya iseng-iseng buka Instagram, terus saya ikutlah sebuah kegiatan online. Waktu itu masih belum online awalnya. Jadi kayak leadership camp gitu tapi buat ibu-ibu. Jadi IP bukan. IP saya udah ikut waktu itu dari sejak hamil tuh ikut. Jadi karena merasa saya tuh lulus banget nih mau jadi istri jadi ibu tuh kayak apa, saya lulus jadinya saya butuh belajar, saya ikutlah IP itu. Lumayan lah ada sedikit-sedikit ilmu dasar untuk diri sendiri. Ternyata itu nggak cukup buat saya. Jadi ketika mengalami tantangan yang super banyak, bakatnya juga learner, pengennya belajarnya lebih banyak. Jadi akhirnya ketika mengalami tantangan kayak gitu kan jadi kayak aduh, aku benar-benar nggak bisa nih, harus melakukan sesuatu gitu kan. Untungnya saya masih sadar bisa melakukan sesuatu walaupun sambil terseok-seok ya. Nangis, gak jelas. Terus akhirnya saya coba ikut leadership camp-nya itu. Karena pandemi, semua dirubah jadi online. Itulah masa awal-awal saya kenal fase komunitas online. Nah, dari kelompok-kelompok itu, kita berdasarkan domisili waktu itu Jawa Tengah kan. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang lain, kebetulan umurnya hampir sama. Jadi anak-anaknya itu masih ibu-ibu muda lah. Anaknya juga seumuran. Nggak ada yang lebih tua dari 5 tahun waktu itu kayaknya anaknya. Nah, terus akhirnya dari situ kita banyak ini segala macam. Nah, kebetulan mungkin naluri
organisasi saya keluar ya. Iya, karena kita nggak bisa diem ya dulu waktu Iya. muda ya. Istilahnya emang dasarnya nggak bisa diam, jadi gimana ya? Iya, mbak-mbak muda. Mungkin ya kayak gitu ya. Kan itu lagi apa yang kita alami dulu, pengalaman kita pasti akan berpengaruh ke kehidupan Bener, kita. bener. Jadi, ketika jadi ibu pun kayak, aduh nggak bisa nih aku diem aja gitu. Maksudnya butuh pengalihan sebentar lah dari frustasi di rumah itu kayak apa. Akhirnya saya belajar di situ, belajar tentang organisasi, komunitas dan lain sebagainya, bikin sebuah komunitas online. Temanya waktu itu karena kita Pandemi. pengurusnya dari komunitas itu adalah nakes, ada Oh, dua malah nakes. nakes. Jadi backgroundnya itu ada 2 nakes, ada 1 bidan dan 1 dokter, calon dokter anak waktu itu. Dan kita nggak tahu awal kok dia tuh calon dokter anak, akhirnya terus kita bikin udahlah kita komunitasnya fokusnya untuk ibu-ibu dan anak-anak tentang kesehatan dan pendidikan gitu, karena background kita sesuai itu gitu. Kalau yang lain kan ada macam-macam tuh, kebetulan ada beberapa kelompok, ada yang temanya tentang traveling, ada yang tema tentang apa segala macam. Nah kita fokusnya kedua itu. Dari situ kita tuh semangat kepengen berbagi ke ibu-ibu se-Indonesia lah, yang lagi benar-benar butuh support system. Oh, Karena kan kita nggak bisa menjangkau orang-orang secara langsung ya. iya Nah, sih. apalagi tugasnya ketika itu adalah awalnya buat domisili Jawa Tengah aja sebenarnya. Ketika jadi online akhirnya dibebaskan anggota dari mana-mana. Awalnya memang kita cuman ngajak teman-teman masing-masing gitu kan. Ternyata dari situ kita bikin event online gratis lah, istilahnya webinar apa kulab waktu itu belum zaman webinar, masih kulab. Oh, Kulwap. Jadi yang di aplikasi WA ya, di WA ya. Sempat webinar 1 kali kayaknya, apa kulab ya, lupa deh, pokoknya ada webinar juga deh waktu itu, webinar sama kulab. Terus tema yang benar-benar sehari-hari aja sebenarnya, kayak misalkan tema pertama kita tuh waktu aku ngajak Mbak Ridki tuh tentang KB. Oh, KB. Mbak Ridki kan baru aja tuh lulus dari dokter opsin tuh. Oh, sekalian. Mbak ini isi dong tentang KB gitu, karena kan banyak ibu-ibu muda tuh. Kayaknya denger itu ininya. Pernah lihat posternya. Itu webinar pertama kita waktu itu. Terus dari situ kita kan ternyata responnya baik tuh. Semua pada konsultasi secara nggak langsung kan. Ini saya punya masalah ini nih, butuh KB kayak apa ya, kayak apa lah. Nah, karena jujur aja saya pun ketika menikah pun tuh benar-benar buta tentang KB kan. Apa sih gitu. Maksudnya, jadi dengan yang kayak gitu tuh ibu-ibu muda itu bisa terbantu lah. Paling nggak tahu bedanya KB itu macamnya apa aja dan segala macam. Jadi ketika mereka memutuskan memilih yang mana tuh dia sudah tahu dulu. Kan kadang ada tuh ibu-ibu yang cuman kata orang aku suruh ikut KB ini gitu. Nah, ada yang kayak gitu soalnya, dan saya ketemu di puskesmas tuh banyak yang kayak gitu. Karena orang tua saya ikutan. Padahal KB kan harus cocok sama setiap orang beda-beda. Setiap orang punya kondisinya masing-masing. Beda-beda juga. Nah, kayak gitu. Nah, itu tema yang pertama waktu itu. Terus dari situ kan kena respon Merambah ke parenting, merambah ke masak-masak juga kayaknya ya. iya, masak-masak juga. Jadi istilahnya dari situ terus kita punya juga grup chat kan. Nah, grup chat itu setiap hari itu pada ngobrolin keluh kesah masing-masing gitu kan. Jadi terus kita ngeliat ternyata memang ibu-ibu itu butuh wadah nih. Buat katarsis doang sebenarnya, cuma cerita doang gitu. Karena kadang-kadang soalnya pulang ngobrol sama bapak dikacangin. Sama ya? enggak sih, orang kacangin enggak. Oh enggak ya? Oh tidur. Lebih parah sih. Jadi kan mungkin karena suami itu kan biasanya kan kerjanya di luar rumah ya. Iya. Kebanyakan di luar pulang rumah. Udah capek. Nah, walaupun ketika itu WFH, banyak yang WFH, tapi kan istilahnya fokusnya udah di sana. Beda kan. Komunikasinya juga jadi berubah semua nih. Waktu itu banyak banget yang curhat macam-macam. Terus suamiku WFH malah ngerepotin gini-gini macam. Oh iya. Istilahnya di situ tuh kita jadi ngeliat ternyata memang ibu-ibu tuh butuh wadah nih untuk ngobrol. Sebenarnya tuh kita kadang-kadang nggak cari solusi, cuma cari temen doang. Iya benar sih. Emang benar. Makanya akhirnya terinspirasi jadi buku tuh akhirnya. Yang Sakinah Saat Abad kan gara-gara itu. Nah itu. Belum saya baca. Oh ya Allah. Pandemi udah selesai weh. Karena memang kita nggak bisa ketemu orang secara langsung, jadi online community itu benar-benar jadi pegangan buat kita nih untuk kita ngobrol banyak gitu kan. Benar. Nah dari ngobrol itu kan akhirnya kebutuhan kita untuk bercerita itu tersampaikan kan, karena perempuan itu kan secara naluri kan kepengen cerita ya. Benar. Jadi kadang kita cuma pengen 20.000 kata gitu. Ini kan katanya psikolog 20.000 kata. Nanti kita tanya Lia lah. Lia kayaknya juga ngomong terus karena kerjaannya dia gitu. Iya. Nah terus selain kebutuhan ceritanya kita terpenuhi,
kadang itu kita dengar orang yang punya nasib yang sama itu kita merasa nggak sendirian gitu loh. Bener, itu Jadi bener banget. Ternyata aku tuh nggak parah-parah banget ya. Oh, Bener. aku tuh cuman gini doang, kok aku udah melo sih gitu. Bener, pas zaman kecemasan anxiety itu kan aku cerita ke beberapa orang, dan ternyata banyak orang yang juga sudah mengalami gitu loh. Terus aku, walah, ternyata aku nggak sendiri gitu. Nah, Itu langsung waras. gitu. itu kan membantu kita jadi lebih percaya diri lah istilahnya. Bahwa kita itu sebenarnya bisa kok ngelewati ini, akan bisa kok. Ini tuh cuman hal yang harus kita lewati dalam hidup aja gitu. Jadi selain itu kita juga Nggak menderita, paling menderita di dunia. kita bukan orang yang paling menderita. Berarti memang komunitas sama dengan jalan untuk waras gitu ya. Betul. Nah, selain itu kan kadang ada tuh orang-orang yang bisa berbagi pengalamannya. Nah, dari pengalaman orang kita jadi belajar kan. Nah, itu salah satu sebenarnya metode belajar yang lebih gampang sih. Oh iya. Tapi memang harus kita saring karena kan pengalaman orang pasti nggak sama dengan latar belakang kita kan. Tapi menakutkan juga ketika memang ada juga si komunitas membuat kita tuh jadi berbeda juga gitu loh. Nah, trik-triknya apa tuh? Biar kita komunitasnya tuh, oh ini ternyata se-value kayak gitu. Kira-kira apa? Saya kebetulan karena saya tuh merasa butuh banyak ikut komunitas. Jadi kalau lihat grup WA saya tuh macam-macam komunitasnya, walaupun kebanyakan parenting ya. Apa ini ada kayak trik di mana kita bagian ini kita sepakat sama ini, tapi ada yang nggak sepakat gitu, dipilah-pilah gitu atau gimana? Mungkin lebih ke, jadi gini, ketika saya mengalami fase berat di awal-awal menjadi ibu itu, saya sempat merasa kehilangan jati diri. Sampai segitunya. Merasa kehilangan identitas diri. Beneran, jadi kayak aku tuh bisa apa sih dari yang dulu aku pernah kemana-mana, aku bisa ngapain aja, aku ngurusin orang macam-macam, kok aku cuma ngurusin doang gini dong, nggak bisa gitu. Jadi kayak aku tuh punya Merasa nggak berguna diciptain gitu ya? Enggak ya, nggak sampai kayak gitu. Enggak. Cuman aku merasa aku nggak punya kontrol di sini, jadi kayak kesel gitu loh. Nggak bisa mengendalikan banyak kali depanmu gitu. Kesel gitu. Oh iya. Tapi aku sedih kalau dia nggak makan nanti gimana gitu karena. Jadi aku punya problem dengan control over something. Jadi kalau aku terlalu keinginan kontrol aku terlalu kuat, itu jadinya stres sendiri kan akhirnya. Padahal nggak semua bisa kita kontrol gitu. Iya, itu harus belajar NLP tuh. Kayak banget. Kayak gitu kan. Jadi dari situ akhirnya aku belajar beradaptasi dengan diriku sendiri. Maksudnya Benar. lebih. Karena yang bisa kita kendalikan cuma pikiran, perasaan, sama perilaku kita. Sedangkan yang lain kan nggak bisa. Jadi waktu itu selama pandemi awal itu komunitas yang gue ikutin itu webinar club tuh yang gue ikutin tentang parenting. Yang kedua tentang mental health. Oh, mental health, bener. Jadi Bener itu penting banget. jadi karena dulu ketika aku di luar itu aku sempat mengalami mild depression. Oh gitu, waktu di London. Terus yang bantu siapa kalau di sana? Follow kampus. Oh di sana ada. Lebih bagus di mana? Di sini sama di sana? Maksudnya untuk empatinya gitu-gitu? Beda. Oh beda value orang Asia. Kalau sana gimana? Kalau di sana? Orang Barat beda kayak. Gimana? Ya kayak kamu butuhnya apa gitu. Lah gimana ya? Kayak coaching gitu ya? Oh itu coach kayak coach semacam itu. Tapi kan kalau kita cerita ya udah dengerin aja sama dia. Dia nggak akan komentar apapun. Oh kalau di sini kan harus di alas-alas gitu. Kalau di sini aku pernah ke puskesmas gitu dulu. Aku sempat 2 kali ke puskesmas untuk sekedar cerita doang. Gue puskesmasnya mau dengerin aku sampai 2 jam. Luar biasa. Orang Indonesia itu ya, saking baiknya ya. Bedanya kalau orang Indonesia tuh lebih ke banyak ke hal-hal yang personal, empatinya tuh lebih tinggi. Kalau orang luar kan lebih ke yang kita ngelihat kita tuh kayak gimana sih, butuhnya apa, dan mereka dibatasi waktu. Karena kan itu di kampus ya, bukan bayar gitu loh. Dan banyak juga yang menggunakan fasilitas. Itu memang fasilitas kampus. Jadi sebelum kita ke sekolah, kita suruh screening diri dulu. Nanti terus kita baru cerita nih kondisi kita apa, nanti kayak itu. Nah, luar biasa. Yang keluarin diagnosa sebenarnya aku nggak boleh tahu. Cuman karena aku butuh untuk mengurus administrasi kampus, akhirnya dikasih lah suratnya, saya baca kan. Gitu ya. Gitu. Tapi memang penting banget ya. Jadi kalau ibu-ibu muda gitu di rumah, sebenarnya ke psikolog itu bukan karena kita gila atau apa gitu. Kita tuh cuma butuh inilah ya, teman ngobrol, teman ini aja. Oke. Jadi ketika itu saya sempat khawatir nih, aku jangan pas hamil aku nanti mengalami itu lagi nih, atau aku nanti gimana ya. Ternyata hamil alhamdulillah aman. Ketika ya tuh jadi ibu, mulailah itu frustasinya tuh. Dan ternyata komunitas salah satu solusinya ya. Ya, jadi aku ikut klub. Coba di Jogja main ke sini solusi Dev. Harusnya. Tak ajak gini nanti. Solusi. Lockdown mau nggak boleh. Ya tak ajak gini cerita dan nanti. Mau buka aplikasi juga nanti aku. Ya. Hello Kitty.
yang ingin tahu kesehatan yang bisa pesan obat. Iya. Nggak usah bawa ini fee, nggak usah bawa fee, tapi cuma tanggal gitu. Klik tinggal klik. Aja udah. Lihat wajahku. Gini. Oke, jadi itu. Waktu itu pokoknya temukan kebutuhan kita apa nih yang pertama. Jadi kita butuhnya tentang apa sih, isu-isu apa. Dan nanti kita saring sendiri nih. Waktu itu kebetulan aku sempat ikut beberapa, terus aku ngeliat nih, oh grup ini terlalu disetir banget nih platformnya, aku keluar. Karena kalau enak itu juga ya. katanya katanya. Benar. Terus yang kedua, oh ini grupnya sepi aja nih gitu. Ya udah aku nggak terusin gitu kan. Terus misalkan dari parenting pun aku akhirnya cari terus macam-macam kayak. Jadi ada yang secara umum, masyarakat umum, ada yang Islami, ada yang ini banget, ada yang fokusnya ke anak usia sekian. Jadi memang pertama temukan kebutuhannya apa dulu, kepengennya apa dulu, belajar apa, atau pengen ketemu orang-orang dari latar belakang yang apa. Karena kan komunitas itu kan biasanya terkumpul dari latar belakang yang sama. Ada khasnya juga berbeda gitu ya. Jadi misalkan dari hobi yang sama, dari usia anaknya sama, kalau ibu-ibu kan biasanya, atau dari istilahnya kegiatan yang sama. Misalkan wanita karir kah, atau ibu di rumah, kan kadang-kadang ada beda-beda. Iya, kebutuhannya tuh beda. Atau kalau punya hobi tertentu, misalnya aku senengnya ini nih, masak nih, aku cari komunitas masak, ada juga sebenarnya itu. Terakhir aku ikut komunitas adalah Poundfit. Pantesan langsing ya. Padahal cuma sekali doang itu. Kali doang. Masuk grupnya. Baiklah. Jadi istilahnya gitu, pertama kebutuhan, dan kedua bahas tuh lagi ngehit sih ya, Poundfit ya. Lagi ngehit. Capek gitu. Terus yang kedua cari sesuai dengan minatnya apa, kan bisa disaring sendiri lah ya. Nah, yang ketiga sih tergantung kemampuan masing-masing, karena kan kadang ada orang yang nggak bisa tuh terlalu banyak grupnya gitu kan. Aku mau ikut satu aja sih, ya udah nggak apa-apa, yang lainnya nggak usah diikutin gitu kan. Jadi yang penting ada tempat masing-masing, ya. karena ada tuh orang-orang yang dibukanya semua tiap hari kan, dia bingung sendiri. Aku bingung, kebanyakan grup HP ku penuhan. Tinggal keluar aja sebenarnya kan. Jadi memang itu, dan karena orang Indonesia mau keluar juga ini. Ada juga komunitas yang berbayar. Ada ya. Ada kit. Dan itu ada subscription-nya, kan lumayan ya. Aduh, saya nggak ikut, nggak sanggup lah. Iyalah. Ya ampun, ada ya ternyata ya. Tapi ada juga yang dia cuma punya komitmen fee di awal gitu. Tujuannya itu untuk komitmen aja. Jadi, oh iya, biar paling nggak punya komitmen di sana. Ada tuh waktu mau ikut temanya tentang apa ya, aku lupa deh. Kayak sustainable development gitu loh. Jadi kayak sukanya mengumpulkan barang, tukar barang bekas. Jadi yang berusaha hidup seminimal mungkin lah, kayak gitu. Kayak itu ada dia kayak komitmen fee di awal gitu. Oke. Nah itu buat dia tujuannya tuh biar nggak keluar masuk secara gampang gitu loh. Iyalah, biasanya kalau kayak seminar aja, kalau berbayar itu lebih kuat komentarnya, karena dia daripada gratis. Kan? Benar. Ya, komunitasnya udah spesifik temanya, kegiatan udah spesifik, beda dengan komunitas yang lebih umum kayak gitu. Oke. Dan komunitas tuh macam-macam sih, kadang ada yang nyebelin itunya. Kalau udah kayak gitu tuh biasanya pada yang lain yang julid, karena kan ibu-ibu ya, Mas. Iya, benar. Sama yang lain gitu. Ibu-ibu julid nggak? Saya sih enggak. Kalau yang aku kelihatan julid nggak kalau jadi ibu-ibu? Enggak sih. Enggak ya. Kayaknya lebih ke penggembira grup gitu. Oh ngerti sih, Allah Akbar. Iya, memang penggembira di mana-mana. Oke, terima kasih ya Dav atas sharing-sharingnya untuk malam ini. Nanti kita kapan-kapan lagi lah ya. Ini udah malam, punya anak kecil yang nggak enak kan. Oke, terima kasih teman-teman Inspiraframe. Hari ini banyak banget insight yang bisa kita ambil gitu ya. Dan nanti di lain waktu kita akan juga ngobrol-ngobrol lagi, tapi temanya juga yang lebih ngeri ya, karena ini udah keliling dunia. Siapa tahu kita bisa diceritain soal Kim Jong Un gitu kan. Dia kan Korea belum ada. Oke, dan mungkin ini berhentinya dia jadi K-popers. Dulu tuh 1 tera paling ya. Itu film Korea sama boyband Korea, buka aib. Ya, dan dia bisa berhenti. Aku juga kok India udah berhenti. Udah beda umur ya, udah beda umur. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih teman-teman Inspiraframe. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.